warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pranata dari UPTD SD Negeri 3 Tanjung Inten. Saya bersama rekan saya Vivit Alfianita Wulansari dari TK Abad Tanjung Kencono. dan satu lagi rekan saya. Saya Ida Sumarni dari SMK Negeri 1 Waibungur. Kami calon guru penggerak angkatan 9. Ini adalah tugas demonstrasi kontekstual. Modul 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat Menyaksikan. menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Ida. Gimana kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sebenarnya kita melakukan coaching ya. Sebagai awal saya akan mendiskusikan ya Bu ya, mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya nilai, kemudian saya amati sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai atau belum ya Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu dalam memberikan pertanyaan kepada coachee dan bagaimana juga coachee dalam respon atau menanggapi pertanyaan dari coachee. Jadi jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Ibu ya. Iya. Yang diantaranya itu kemitraan, proses kreatif, kemudian maksimasi potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan selanjutnya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Iya, jadi ada 3 kompetensi ya Bu ya. Iya. Mendengarkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kemudian di antara ketiga itu, kira-kira yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan pada saat observasi tersebut? Baik Bu, jadi dari ketiga potensi tadi yang ingin saya spesifik yaitu ada kehadiran penuh dan mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya, baik, ada 2 hal yang akan dikembangkan ya Bu ya. Yang pertama mendengarkan aktif, kemudian mengajarkan pertanyaan yang berbobot. Kemudian Ibu, kira-kira ketercapaian apa atau indikator ketercapaian apa yang akan Ibu capai pada saat pengembangan ini? Yang ingin saya capai itu bagaimana coach itu dapat memberikan jawaban atau mencari jalan keluar dari permasalahan yang ada. Iya, baik ya. Jadi indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee yang sebaik-baiknya, dan nanti setelah selesai proses coaching kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Ibu ya. Ya Ibu. Silakan Ibu lakukan proses coachingnya. Baik Bu. Assalamualaikum Pak Yoga. Gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah sehat. Ulan gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat juga Pak Yoga. Alhamdulillah. Pak, kemarin katanya mau ada sesuatu yang dibicarakan dengan saya. Kira-kira apa itu Pak? Iya Bu, kemarin itu saya pengen apa ya, di coaching sama Bu Ulan itu terkait masalah itu. Kalau saya tuh punya masalah di SD saya Bu ya. Di SD saya itu ada beberapa guru itu yang masih sulit untuk diajak berkolaborasi dalam apa ya, kedisiplinan itu Bu. Nah itu permasalahannya yang mau saya ceritakan sama Bu Ulan itu tentang itu, seperti itu Bu. Nah, baik, berarti di sekolah Bapak itu masih ada guru yang belum disiplin begitu ya, ya Pak ya? Nah iya Bu, betul. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini Pak? Oh iya Bu, jadi tujuan saya itu di coaching sama Bu Ulan itu biar apa ya, biar punya ide atau solusi atas permasalahan yang apa yang saya hadapi ini Bu. Nah seperti itu.
ingin mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekolahan Bapak, gitu ya Pak? Iya, betul sekali Bu. Kira-kira Pak, solusi apa nih Pak yang sekiranya bisa Bapak terapkan di sekolahan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut Pak? Iya Bu, kemarin udah saya coba ya Bu ya, itu tentang apa ya, mencontohkan diri saya sendiri, itu seperti datang tepat waktu, ya, terus mengajar tepat waktu, pulang pun juga tepat waktu. Dan itu yang nantinya saya harapkan dengan perilaku saya seperti itu bisa memberikan contoh kepada guru-guru yang lain Bu. Jadi seperti itu. Berarti Pak Yoga ini sudah memberikan contoh disiplin ya Pak ya kepada Ya. rekan-rekan Bapak di sekolah. Nah, kira-kira menurut Bapak nih contoh yang sudah Bapak berikan itu berada di level berapa Pak? Antara level 1 sampai level 10 itu kira-kira ada di level berapa Pak? Kalau untuk contoh saya sendiri itu saya posisikan di 7 Bu. Ya, saya posisikan di 7. Kemudian langkah-langkah apa ini Pak yang akan Bapak lakukan Ya. supaya apa ya kedisiplinan di sekolah Bapak, rekan-rekan Bapak itu meningkat Pak? Tentang caranya Bu ya? Iya, caranya kalau tadi kan sudah berangkat sekolah tepat waktu, Iya, betul. pulang tepat waktu. Saya itu punya rencana ini Bu, apa ya? Ingin mensosialisasikan ilmu yang saya dapat dari calon guru penggerak kemarin itu tentang budaya disiplin. Nah, itu nantinya saya akan diskusikan oleh kepala sekolah Ya. yang nantinya bisa disosialisasikan terhadap guru-guru di SD saya gitu. Bagus sekali ya Pak Yoga ya. Nah Pak, kira-kira nanti Ya. ini Pak setelah Bapak melakukan sosialisasi ini nanti Pak Ya. yang tadinya di level 7 Ya. kira-kira ingin di level berapa Pak? Saya tentang tingkat kedisiplinan ini memiliki keinginan itu nilai 9 Bu. Ya, Lumayan ya, Pak, nilai ya. 9 itu kayaknya luar biasa gitu Bu, guru-guru murid disiplin semua. Selain menerapkan budaya positif di sekolah Pak, kira-kira apa Pak? Apakah ada cara lain atau strategi lain itu yang ingin Bapak lakukan supaya apa ya disiplinnya itu lebih meningkat lagi Pak? Iya Bu, jadi mungkin yang saya lakukan itu pendekatan secara langsung Bu. Jadi ya betul, mengajak ke rekan sejawat itu ya sambil ngobrol-ngobrol santai lah, mengajak supaya apa ya lebih disiplin lagi yuk, karena kita ini sebagai guru ya dicontoh oleh anak-anak itu. Jadi kita buat diri kita ini sebagai contoh untuk anak-anak tersebut bisa juga disiplin dalam sekolah. Dari kedua strategi penanaman budaya positif, Ya. kemudian melakukan pendekatan, itu kira-kira mana Pak yang lebih spesifik yang ingin Bapak lakukan di sekolahan itu yang kira-kira lebih mengena gitu di rekan-rekan guru Bapak itu? Saya akan mencoba ya Bu, yang lebih spesifik itu pendekatan secara langsung. Ya, karena memang saya takutnya nanti kalau di forum besar sosialisasi ada yang kurang maksimal dan salah mengartikan gitu Bu. Jadi kayak mentang-mentang Pak Yoga nih baru selesai CGP langsung seperti itu gitu. Jadi mungkin saya ya secara langsung lah Bu, pendekatan seperti itu. Intinya Bapak lebih ke pendekatan secara langsung kepada rekan-rekan gitu ya Pak ya di sekolah ya Pak ya. Ya, betul Bu, betul. Lalu pendekatan itu nanti kira-kira kapan Bapak mau melaksanakannya Pak? Pendekatan itu sebenarnya sudah saya lakukan, cuman yang lebih spesifik lagi nanti mungkin mulai besok lah Bu. Besok ya, besok saya akan coba lebih spesifik lagi pendekatan itu biar cepat ya, berkolaborasinya cepat inilah Bu, tercapai lah nantinya. Nah, jadi berarti besok Bapak itu sudah mau mulai melakukan pendekatan secara intens gitu ya Pak ya, Ya. kepada rekan-rekannya supaya lebih mengena gitu ya Pak ya. Betul Bu. Nah, dalam pelaksanaannya mungkin kan Bapak membutuhkan nih bantuan atau mungkin rekan yang perlu Bapak ajak kerjasama untuk melakukan pendekatan-pendekatan tersebut Pak. Kira-kira siapa Pak? Ada nggak Pak?
Kalau untuk rekan saya rasa ada Bu, ada. Itu memang ada salah satu teman saya itu yang sangat mendukung, apa yang saya ingin lakukan di sekolah saya itu, dan alhamdulillah sepertinya sangat antusias Bu. Nah nanti saya coba mengajak teman saya itu untuk menyampaikan atau secara langsung mempraktekkan untuk budaya positif tersebut. Jadi Bapak berkolaborasi begitu ya, Ya, Pak ya, ya, dengan betul, rekan betul. guru, teman yang memang mendukung Bapak gitu. Nah, Betul, baik Bu. Pak, kita sudah berada di akhir sesi percakapan kita Ya. hari ini Pak. Iya Bu. Nah, untuk kedepannya saya ingin lebih Pak, pengen mendengarkan sesuatu yang lebih gitu dari Bapak, cerita-cerita dari Bapak yang mungkin saya bisa membantu atau memberikan solusi. Iya. Begitu. Nah, mungkin sampai di sini ya Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan dan semoga Bapak bisa melaksanakan apa yang Bapak inginkan dan dapat berjalan dengan lancar, mendapatkan hasil yang Bapak inginkan. Iya, baik. Terima kasih juga untuk Bu Wulan yang telah menyempatkan waktunya ya Bu ya, Iya, Pak. untuk mengcoach saya itu Bu, agar nantinya saya bisa lebih motivasi lagi Iya. untuk mengajak teman-teman itu untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Saya terima kasih sekali Bu Wulan untuk waktunya. Sama-sama Pak Terima kasih. Yoga. Ya, baik Bu. Assalamualaikum Pak Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Sulit ya, Iya, coachingnya Bu, sudah ya. berjalan baik Iya. dan lancar. Tadi sempat saya menanyakan indikator tercapainya Bu ya. Iya. Dari indikator ketercapaian tersebut yang diinginkan Bu Pipit, tadi sebelum melakukan coaching apa saja yang sudah dilakukan Bu terkait indikator tersebut? Baik Bu, alhamdulillah tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching ya Bu ya. Nah, itu saya sudah menanyakan berdasarkan melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita ya Bu ya. Iya. Menanyakan tujuan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching informasi-informasi terkait permasalahan yang sedang dihadapi. Kemudian saya sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Bu. Iya. Menurut saya Ibu ya sebagai observer tadi itu sudah cukup bagus sekali Ibu. Sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur kita, sehingga coaching bisa menemukan ya Bu, solusinya sendiri dan menerapkan prinsip coaching. Nah sebelum kita akhiri ada satu pertanyaan lagi ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan Ibu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu kepada coaching untuk menggali informasi lebih mengenai mengenai permasalahan yang sesuai dengan kata kunci coach tersebut. Bagus sekali ya Ibu ya. Tadi sudah melakukan coaching dengan alur kita Iya, Bu. dan menggunakan pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya memberikan respon ya, Iya. respon yang sesuai dengan harapan. Baik Ibu, terima kasih atas perbincangan kita hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Yoga, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam Bu Wulan. Alhamdulillah baik. Bu Wulan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Yoga. Pak, sebelum melakukan coaching saya ingin mendiskusikan rubrik penilaian ya Pak ya. Yang pertama saya akan mendiskusikan kepada Bapak pada coaching kita hari ini Pak. Saya akan amati dan menilai Bapak apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah coaching tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching ya Pak ya. Dan jangan lupa Pak, nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu dengan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama Pak yang ingin saya tanyakan kepada Bapak yaitu
kompetensi apa ini Pak yang kira-kira akan Bapak kembangkan pada coaching hari ini Pak? Baik Bu, jadi kompetensi yang saya akan kembangkan ya Bu ya, di situ ada kehadiran penuh Bu, lalu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kunci dari kunci tersebut. Jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Pak ya, Iya. yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Di antara ketiga tersebut Pak, kira-kira yang lebih spesifik ini yang akan Bapak kembangkan itu yang mana Pak? Yang pertama tentang menggali informasi ya Bu ya. Yang kedua tentang mendengarkan aktif. Jadi ada 2 kompetensi yang nanti yang lebih spesifik yang saya ingin dikembangkan gitu Bu. Berarti ada 2 ya Pak ya? Iya. Ada 2 kompetensi yang akan dikembangkan, yaitu tadi kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Bapak capai dari tujuan pengembangan tersebut itu apa Pak? Jadi saya ingin itu mempunyai Bu ya, mempunyai ide-ide atau solusi nantinya atas permasalahan dari coach tersebut Bu, seperti itu. Jadi indikator ketercapaiannya itu adalah bagaimana coach menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak ya? Iya betul Pak. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan dengan sebaik-baiknya ya Pak ya. Iya. Dan nanti setelah selesai kita akan bertemu lagi ya Pak ya untuk mengobrol-ngobrol kembali. Iya baik Bu Ulan, terima kasih. Waalaikumsalam Pak Yoga. Bu Ida gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Iya. Bu Ida kok saya lihat ada sedikit permasalahan kayaknya Bu dari kemarin itu Bu. Ada yang ingin ceritakan Bu? Iya Pak, saya mau sharing dengan Pak Yoga. Iya. Kira-kira ada waktu nggak ya Pak? Hari ini bisa Bu, boleh sekitar 15-20 menit Bu ya? Iya, baik, terima kasih Pak. Segini Pak, saya itu kan di sekolahan saya ya Pak ya. Iya. Banyak pembelajaran yang monoton Pak. Jadi di kelas itu ngajarnya cuma ceramah Pak. Jadi saya merasa aduh kok seperti ini. Jadi gimana mau memotivasi siswa gitu Pak kalau hanya sekedar ceramah gitu loh Pak. Seperti itu. Jadi permasalahannya itu masih guru-gurunya temannya Bu Ida itu masih menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran di sekolah ya Bu ya. Betul. Gitu. Nah, jadi untuk tujuan kita coaching kali ini itu apa sih yang ingin Ibu dapatkan Bu? Ya, yang pasti saya mau mencari solusi ya Pak ya. Iya. Sharing, kemudian mencari solusi sehingga saya bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian saya bisa mengajak teman-teman itu lebih aktif, gitu, lebih kreatif gitu loh Pak. Harapannya seperti itu. Iya, jadi Bu Ida pengen teman-teman Bu Ida itu, guru-guru yang ada di sekolah Bu Ida itu menjadi guru-guru yang aktif, Betul, yang Pak. inovatif ya Bu ya. Betul. Jadi nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik ya Bu ya. Oke, alhamdulillah. Nah, kalau untuk dari kolaborasi berarti Bu ya? Iya. Kolaborasi itu kira-kira Bu, kira-kira itu kalau kolaborasi menurut Ibu itu seberapa pentingkah Bu? Sangat penting Pak, karena kalau Iya. tanpa kolaborasi kita berjalan sendiri itu nggak bisa Pak. Apalagi di lingkupnya sekolah ya Pak ya. Iya. Kita menerapkan pembelajaran diferensiasi ini Pak, tapi hanya sendiri, teman-teman yang lain tidak mengerjakan, ya anak-anak akan yang lainnya protes, ibu kenapa saya tidak seperti itu gitu kan. Bahkan juga di kelas saya juga terkadang, ibu ini pembelajaran seperti apa sih kok seperti ini gitu. Jadi kalau kolaborasi tepat ya mungkin bisa Pak, lebih berjalan lebih Iya. lebih nyaman gitu ya Pak ya. Betul Bu. Jadi kalau yang pembelajaran yang berdiferensiasi itu kan butuh banyak sekali kolaborasi Bu ya.
nantinya itu bisa sesama guru itu bertukar pikiran, menciptakan pembelajaran yang inovatif nanti Bu ya. Iya betul. Media ajarnya yang harus apa ya, harus sesuai lah dengan kebutuhan anak ya Bu ya, seperti itu. Nah nanti Bu, harapan Ibu ya Bu ya, kalau untuk kolaborasi di sekolah Ibu itu rentan nilainya itu sekarang tuh di sekitar nilai berapa Bu? Kalau sekarang mungkin di tempat saya tuh nilainya masih 5 Pak. 5 Bu ya? Berarti masih lima. jauh ya? Jauh berkolaborasinya. Jadi Iya. kita masing-masing sekarang ini Pak. Yang penting masuk kelas, ngajar dengan ceramah, setelah itu pulang gitu loh Pak. Oh, jadi hanya sebatas itu ya Bu Iya ya? Pak, jadi kayak per 5. Tapi Bu Ida pernah ini Bu, maksudnya pernah mengajak teman tersebut untuk ayo dong seperti ini, ayo dong seperti ini gitu. Iya sudah Pak, kemarin sempat saya ajak karena kan kebetulan saya ikut kegiatan CGP ya Pak ya. Iya. Nah di situ kan ada pembelajaran berdiferensiasi Pak. Oh betul. Nah itu pada saat saya terapkan di kelas kan anak-anak semangat ya Pak. Iya. Nah, akhirnya saya rekomendasikan dengan teman-teman lainnya. Tapi ya teman-teman merasa pembelajaran apa itu? Kok anak-anak cuma diajak main-main gitu loh Pak. Betul Bu. Iya. Jadi mencoba untuk pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi masih teman-teman itu masih sulit ya Bu ya, sulit menerima pembelajaran ini harusnya seperti ini. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi penilaiannya untuk kolaborasi itu masih di sekitar angka 5 ya Bu. Iya, masih di angka 5 Pak. Kira-kira kalau dari penilaian 5 Bu Ida, Iya. Bu Ida itu pengen kolaborasi dengan guru tersebut itu nantinya akan mencapai nilai berapa? Saya nggak muluk-muluk sih Pak, saya Iya. hanya berharap paling tidak 7 lah Pak. 7, Biar ada Bu? kemajuan. Iya. Ya kan kalau sudah di tahap 7 kan Iya. untuk mencapai tahap ke-10 kan lebih gampang ya Pak ya. Iya, betul. Karena untuk mencapai awalnya ini yang susah Pak. Nilai per awalnya ini yang susah. Ya. Level 5 ke level 7 ya Bu ya? Iya. Oke, level 5 dan level 7. Yang penting pelan-pelan tapi tercapai ya Bu ya? Iya, betul, Oke, Pak. bagus sekali tuh Bu ya. Iya. Nah, kalau untuk level 7 Bu Ida ya, kira-kira tuh suasananya tuh yang seperti apa sih Bu Ida kalau untuk di level 7 itu? Ya yang pasti kan dari kemarin saya pembelajaran CGPT Pak diferensiasi itu paling tidak teman-teman sudah mulai memahami. Iya. Kalau mereka sudah memahami bahwa pembelajaran di kelas itu tidak monoton dengan ceramah loh, tapi banyak teknis yang bisa kita gunakan gitu loh. Betul. Nah salah satunya diferensiasi sehingga anak-anak bisa senang, bisa merasa nyaman di kelas, bahagia sehingga pada waktu pulang pun mereka nanti loh Bu pulangnya gitu kan. Ayo Bu ice breaking lagi, ayo Bu kita bermain lagi. Bahkan terkadang kan anaknya minta, ayo Bu dikasih tugas lagi nggak apa-apa Bu gitu. Apalagi kalau sudah dengan video ya Pak ya, karena sekarang kan sudah pakai digital semua ya Pak. Kalau anak-anak saya beri tugas, ayo kalian buat video tentang materi ini, mereka seneng Pak, karena mereka bisa menampakkan wajahnya di situ mungkin ya Pak ya. Jadi lebih asik gitu loh, sehingga pada saat waktu pulang, nanti ya Bu pulangnya kita selesaikan dulu bikin videonya gitu. Jadi seperti itu. Jadi membentuk suasana itu yang anak-anak nyaman, terus happy, gembira ya Bu ya, sehingga nantinya anak-anak itu merasa mendapatkan kebutuhan belajar itu yang sesuai dengan mereka sendiri gitu. Yang diharapkan suasananya yang seperti itu ya Bu ya. Oke. Nah, kalau Ibu sendiri itu pernah nggak sih Bu merasakan menjadi atau mengalami situasi seperti itu gitu Bu? Iya, saya juga merasakan dulu Pak. Iya. Sebelum saya ikut CGP ya itu Pak, saya datang masuk kelas ngajar ceramah, kemudian anaknya bosen kadang tidur ya Pak ya. Betul. Akhirnya saya juga nggak nyaman, anaknya juga nggak nyaman. Iya. Jadi waktu 2 jam pun rasanya kok ya lama ya, kapan ya Iya, istirahat ya Bu ya, kapan kita betul. pulang ya Bu. Jadi seperti itu Pak. Akhirnya setelah saya ikut CGP ini ternyata pembelajaran yang menyenangkan seperti ini sehingga anak-anak merasa betah di kelas, kemudian senang dengan belajar gitu. Berarti Bu Ida pernah ya Bu ya? Iya betul. Mengalami yang apa ya, pelajaran tuh kayaknya yang membosankan gitu Bu ya. Jadi kesimpulannya tuh Bu Ida setelah mengikuti CGP ini, pembelajaran tuh harus seperti ini, seperti ini. Makanya Bu Ida ingin mengajak kolaborasi semua guru yang ada di sekolah Bu Ida ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali nih ya Bu Ida. Nah, rencana Bu Ida kira-kira itu Bu Ida tuh pengen memiliki ide atau solusi seperti apa sih Bu untuk permasalahan ini Bu? Iya, saya
mau menemuin kepala sekolah ya Pak ya. Iya. Tapi kebetulan kepala sekolahnya lagi dinas luar kota, jadi belum tersampaikan Pak. Nah, Iya. saya pengen berkolaborasi dengan kepala sekolah. Intinya mengajukan ya Pak, mengajukan usul untuk kita mengadakan sosialisasi Pak terkait pembelajaran ini. Iya. Yang pasti terkait pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Bagaimana membuat guru-guru itu paham dengan pembelajarannya sehingga bisa menerapkan di kelas mereka. Itu sebenarnya. Jadi Bu Ida ini mencoba untuk berkonsultasi dengan kepala sekolah yang nantinya bisa bersosialisasi atau mensosialisasikan apa yang Ibu Ida dapat di calon guru penggerak tersebut ke teman-teman ya Bu ya. Betul, ya. Oke, luar biasa idenya Bu. Nah, selain itu Ibu Ida pernah mencoba hal atau sesuatu lagi Bu untuk apa ya, membuat teman-teman itu tergugah untuk berkolaborasi gitu Bu? Iya, saya sudah menerapkan berdiferensiasi itu ya Pak, sudah Iya. menerapkan itu di kelas. Ya walaupun memang sebagian teman-teman merasa kurang nyaman, Iya. tapi yang sebagian juga kan tertarik. Betul, Nah, betul. selain itu juga saya sudah berkolaborasi dengan teman lain di sekolahan Iya, lain ya Pak betul, ya. betul, betul. Untuk membantu saya dalam membuat RPP-nya, Iya. gitu kan. Sehingga penerapan itu bisa saya terapkan melalui RPP, yang itu sudah saya terapkan dengan teman-teman. Ini loh kalau kita membuat RPP diferensiasi. Iya, Yang betul. pertama, kemudian untuk penerapannya seperti ini loh. Saya ajak teman saya masuk ke kelas. Iya. Ini loh cara penerapannya gitu. Gitu. Ya, udah coba itu saya. Jadi Bu Ida sudah mencoba mempraktekkan langsung Iya, dengan teman-teman ya Bu ya. betul. Terus respon dari teman-teman Ibu seperti apa? Iya, ya itu tadi Pak, sebagian Iya. mereka senang, sebagian mereka apa sih ini kan Iya. cocoknya untuk anak TK nih gitu. Oh, gitu ya Bu ya. Iya. Sudah ada beberapa pendapat yang Iya betul. Iya, betul, betul, betul. Ada yang bagus juga nih, boleh nih Bu Dia saya diajarin itu Iya. ada yang langsung saya ajarkan kemarin Iya. belajar. Tapi ada juga ya itu tadi Pak, itu mah untuk anak TK gitu Oh, kan. iya Bu, betul betul. Nah, dari kedua ide tadi ya Bu ya, kira-kira tuh menurut Bu Ida itu yang lebih mendekati apa ya, kayaknya nanti akan berhasil nih gitu. Itu pendekatan yang mana Bu? Itu yang pendekatan yang tentang sosialisasi ke kepala sekolah atau dengan langsung mempraktekkan ke temannya itu Bu? Kira-kira yang seperti apa? Sepertinya mungkin keduanya Pak, karena kan Keduanya. kalau kita sudah Ya. berkolaborasi dengan kepala sekolah, sudah dapat dukungan kepala sekolah, untuk penerapan di kelas pun lebih enak, sehingga Betul, kan mereka juga kan akan paham tuh kalau kita ini belum udah disosialisasikan, ternyata pembelajarannya seperti ini, tinggal prakteknya ini lo lihat Bu Ida gitu kan. Betul betul. Atau bahkan saya, ayo kita ikut ke sini karena kebetulan tempat saya juga kan ada pasir Pak. Iya, iya. Nah, jadi sekarang saya juga berkolaborasi dengan pasir saya itu dalam penerapan di kelas gitu loh Pak. Iya. Nah, jadi sehingga kalau sudah kolaborasi dengan kepala sekolah, kita bersama-sama terapkan di kelas Iya. masing-masing. Luar biasa beda ya. Iya. Itu sampai berkolaborasi dengan Fasil pun Betul. untuk demi apa ya, membuat kolaborasi yang baik di Iya, sekolah tersebut. betul. Luar biasa sekali Bu. Nah, rencananya kapan nih Bu untuk apa melakukan kedua aksi tersebut Bu? Iya, kalau untuk praktek sendiri saya sudah ya Pak ya. Ya. Tapi kalau untuk dalam skala besar, Ya. besok saya baru menghadap kepala sekolah. Tadi sudah janjian sama beliau Pak. Sudah ya Bu ya? Ya, jadi besok baru konsultasi dengan kepala sekolah. Ya. Mungkin kalau sudah diasisi dengan kepala sekolah, insya Allah minggu depan Pak. Karena Minggu saya sudah menghubungi teman-teman CGP dan teman-teman Fasil untuk membantu dalam penerapan diferensiasi tadi. Oke, luar biasa beda. Berarti laporan dulu ke kepala sekolah. Betul. Insya Allah dilakukan di minggu depan. Iya, betul. Oke, luar biasa Bu Ida ya. Nah, dari obrolan kita ini Bu ya, kira-kira apa yang Ibu kesimpulan apa sih yang bisa Ibu dapatkan atau solusi apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan kita ini? Iya, banyak ya Pak ya mungkin. Iya. Tapi yang pasti gini Pak, kan di sekolahnya itu tadinya monoton banget Pak ya. Iya. Masuk ceramah, kemudian setelah bosan pulang, Iya. atau bahkan main kemana, anaknya dikasih tugas gitu ya Pak ya. Oh iya, betul betul. Ya, dengan adanya saya belajar CGP ini, kemudian saya sudah coaching dengan Pak Yoga, Iya. dan mudah-mudahan nanti saya bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi yang lebih kreatif Ya, betul Bu. di sekolah saya, terutama di kelas saya, tentunya saya baru Iya. nanti dengan
kelas. Bahkan kalau bisa saya langsung menularkan di MGMP saya, Pak. Oh, di MGMP Iya, langsung di Bu. kelompok Iya, luar MGMP. biasa. Biar semuanya bisa mendapatkan ilmu itu, Pak. Wah, luar biasa Bu, sangat luar biasa Bu Ida. Iya, Pak. Jadi nanti ini Bu ya, saya tunggu tanggung jawabnya Ibu nih atas aksi-aksi yang akan Ibu lakukan. Insya Allah, Pak. Oke, nanti kapan ada waktu lagi saya pengen dengar cerita Ibu kembali tentang tanggung jawab yang Ibu lakukan ya Bu ya. Oke. Kira-kira nih Bu ada apa ya kata-kata untuk saya hari ini Bu? Yang pasti Ya. saya sangat berterima kasih Bapak karena Iya. Bapak sudah mau mendengarkan sharing saya Iya. sekaligus curhat ya Pak ya. Wah, Sekaligus iya Bu, curhat. sama-sama. Dengan adanya sharing ini saya dapat menemukan solusi Pak. Iya. Tadinya saya mentok loh Pak. Iya, Saya Bu. harus bagaimana ya gitu. Betul, ya. betul. Tapi setelah adanya kita obrolan ini jadi Iya. saya lebih terbuka pemikirannya Pak. Sehingga nanti pada saat penerapan insya Allah saya siap gitu Pak. Oke, terima kasih ya Bu Ida Iya. ya. Saya yang terima kasih Bapak. Oh iya, sama-sama Bu Ida. Sudah mulai plong ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Oke, Pak. terima kasih ya Bu Ida ya. Ini maaf belum bisa ngobrol terlalu banyak Bu Ida ya. Baik, Pak. Oke, mungkin nanti Bu Ida bisa segera ya Bu ya melaksanakan rencananya. Baik, terima kasih. Oke, ya saya akhiri Bu Ida ya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Yoga ya, proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Kemudian saya tadi kan menanyakan indikator ketercapaian ya Pak ya. Iya, Dari betul. indikator ketercapaian yang ingin dicapai tadi, sebelum melakukan coaching, kira-kira apa sih Pak yang sudah dilakukan terkait indikator tersebut Pak? Iya Bu, ya alhamdulillah Bu ya. Coaching saya tadi dengan coach tadi sudah apa ya? Sudah terlaksana dengan baik ya Bu Iya, ya. Pak. Saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu tentang tujuan, terus identifikasi, lalu rencana kunci tersebut dan tanggung jawab kuncinya Bu. Jadi si coach tersebut bisa menemukan ide-ide atau solusi atas permasalahan yang coach alami tersebut seperti itu. Menurut saya Pak ya, sebagai observer tadi itu sudah luar biasa ya Pak ya, proses coachingnya sudah cukup bagus, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta sehingga coachingnya tersebut dapat menemukan solusinya atas permasalahannya dan menerapkan prinsip coaching. Sebelum kita akhiri Pak, ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Oh, ya, baik, Bu. Kira-kira kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin Bapak kembangkan supaya lebih supaya lebih spesifik lagi Pak, supaya lebih intens gitu Pak Iya. dengan coaching. Jadi yang harus saya pelajari kembali Bu ya, yaitu tentang kompetensi menggali Bu sebenarnya, menggali informasi Ya. sehingga saya nanti bisa bisa menangkap merespon kata kunci apa sih yang diberikan oleh coach tersebut Iya. yang nantinya saya akan gunakan dalam menanyakan pertanyaan yang sekiranya bisa memberikan coach tersebut solusi Bu, atau permasalahan yang coach hadapi. Iya, menggali informasi lebih mendalam gitu Ya, ya, Pak betul, ya, betul sesuai sekali. dengan kata kunci coaching. Iya betul sekali. Bagus sekali Pak. Tadi sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Iya Bu. Dengan pertanyaan yang berbobot juga. Kemudian coach memberikan respon yang baik dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak berikan Iya. dan sesuai dengan harapan tentunya ya Pak ya. Iya benar sekali. Baik-baik Pak Yoga, saya tunggu aksi nyatanya, kemudian tanggung jawab Bapak dalam hasil dari coach hari ini ya Pak ya. Iya baik Bu Wulan. Terima kasih Bu Wulan. Sama-sama Pak Yoga. Baik Pak Yoga, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam, Pak Yoga. Gimana kabarnya Bu Ida pada hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Luar biasa ya Bu ya. Oke, hari ini sudah
siap Bu? Kita agendakan ke observasi. Alhamdulillah siap. Oke, nah sebelum kita masuk ke percakapan ya Bu Ida ya, Iya. percakapan tentang observasi, saya akan membacakan, kita akan mendiskusikan ya Bu ya, Iya, betul. rubrik penilaian. Rubrik penilaian nanti ketika saya akan proses coaching nanti, Iya. itu ada beberapa penilaian. Yang pertama, bagaimana nanti Bu Ida sebagai coach dan nanti ada Bu Ulan ya Bu ya. Iya. Bu Ulan sebagai coaching. Nah, itu saya akan lihat selama proses coaching tersebut sudah menggunakan alut tirta atau belum. Terus apakah Bu Ida sebagai coach itu sudah berhasil menggali permasalahan sesuai dengan kata kunci yang nanti coach akan berikan ya Bu ya. Lalu bagaimana nanti respon coach terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Ida sebagai coach. Nah, tapi jangan lupa Bu Ida ya, menggunakan prinsip coaching. Ya, yaitu kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, dan yang ketiga ada memaksimalkan potensi. Oke, yang pertama Bu Ida ya, akan saya tanyakan dulu nih untuk yang pertama. Nah, dalam proses praobservasi ini, itu nanti kompetensi apa saja sih yang akan Bu Ida kembangkan pada proses coaching kali ini Bu? Iya, ada 3 kompetensi ya Pak yang saya kembangkan ya. Yang pertama itu kehadiran penuh Pak. Dengan begitu kan coachingnya itu akan merasa nyaman Pak. Kemudian mendengarkan aktif supaya dia bisa lebih leluasa menceritakan permasalahannya. Kemudian yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Itu nanti yang akan saya terapkan pada saat observasi. Oke, jadi ada 3 kompetensi yang nanti akan Ibu kembangkan pada proses coaching ya Bu ya. Oke, yang pertama ada kehadiran penuh, yang kedua ada mendengarkan aktif, yang ketiga adalah menggali permasalahan-permasalahan yang ada nantinya. Oke. Nah, untuk pertanyaan yang kedua Bu ya, dari ketiga kompetensi itu, kira-kira yang lebih spesifik lagi, kompetensi apa sih Bu yang akan Ibu kembangkan? Iya, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu ada 2 ya Pak ya. Ya. Mungkin mendengarkan aktif, kemudian sama memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Tuh, itu yang mau saya kembangkan pada saat melakukan coaching. Oh, jadi ada 2 Bu ya, Iya. mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan yang berbobot. Iya. Oke, nah pertanyaan terakhir Bu dan yang Iya. ketiga, indikator yang bagaimana nanti yang Ibu inginkan dalam proses coaching untuk kali ini Bu, indikator. Indikator tercapainya itu yang mau saya dapatkan itu Pak, bagaimana caranya si coaching ini tadi bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya. Bukan berarti saya Ibu nanti harus seperti ini, itu enggak. Tapi bagaimana caranya Bu Ulan ini bisa menemukan solusinya sendiri gitu, Pak, dari permasalahan. Itu yang ingin saya capai. Jadi ketercapaian yang Bu Ida inginkan itu nanti si coach tersebut bisa mengeluarkan ide-ide atau solusi yang atas permasalahannya sendiri. Betul. Oke, luar biasa Bu Ida. Oke, jadi nanti setelah ini Ibu Ida langsung melakukan proses observasi ya Bu ya, ke proses coaching terhadap coachingnya ya Bu ya. Iya. Oke, saya doakan Bu semoga lancar nanti ya Bu ya, bisa membuat proses coaching itu sehangat mungkin, sangat mungkin dengan menggunakan rasa-rasa nanti yang seolah-olah ada di dalam dunia tersebut ya. Iya, betul. Oke, selamat mencoba Bu Ida ya. Iya, Nah, saya doakan sukses Bu Ida. Terima kasih Pak Yoga. Oke, saya akhiri Bu Ida ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ida. Pak Yoga. Waalaikumsalam Bu Fitri. Terima kasih Bu Ida. Gimana kabarnya Bu Pipi? Alhamdulillah baik Bu Ida. Bu Ida, gimana kabarnya? Alhamdulillah juga. Lagi ini Bu Pipi, saya dengan Pipi ya katanya Ibu mau menceritakan Iya. apa Ibu? Mereka terpenjar kok kemarin ya. Iya, ini Bu. Saya itu ada yang
Baik Ibu, kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Boleh Ibu ceritakan dari sekarang ya. Apa yang meninggalkan Bu? Ini Bu, sudah berjalan sekitar 3 tahun ini ya Bu ya. Ekskul drum band itu sudah berjalan, tetapi saya itu masih merasakan kalau masih seperti itu saja. Maksudnya belum ada perkembangan yang sesuai dengan keinginan ya, harapan seperti itu. Kok ya cuma kayak gitu aja Bu. Padahal kan kalau dilihat alat sudah ada, jadwal sudah dibuat gitu kan Bu. Tapi kok pada kenyataannya ya begitu saja Bu. Maksudnya tidak ada greget atau gimana ya, ada dewan guru bareng-bareng mau diapakan nih drumnya yang kemarin masih kayak gini kok tetap kayak gini terus gitu. Jadi ya memang drum bandnya itu belum aktif ya Bu ya. Padahal harapannya pengen banget diaktifkan ya Bu ya. Iya betul. Lalu Ibu, dengan adanya kondisi itu, apa langkah Ibu mau memperbaiki supaya lebih aktif Bu? Langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama saya akan berkonsultasi ya Bu dengan kepala sekolah untuk meminta bantuan supaya mengajak rekan-rekan itu bisa aktif, mengaktifkan kembali kegiatan drum band, karena memang drum band itu merupakan salah satu program unggulan di sekolahan kami ya Bu ya. Kemudian saya juga ingin meminta kepala sekolah untuk menghubungi pelatih drum band yang memang beliau itu sudah kompeten di bidangnya tersebut. Ya, jadi yang Ibu inginkan dari obrolan kita ini sebenarnya itu ya Bu ya, ingin aktif, drum bandnya lagi, kemudian lebih bervariatif dan bergabung dengan atau berkolaborasi dengan guru drum band yang memang sudah ahli ya Ibu ya. Kira-kira Ibu, dari percakapan kita ini nanti nih, hasilnya itu apa yang akan Ibu dapatkan gitu, tolak ukur dari percakapan kita? Saya ingin Bu, kegiatan drum band itu bisa berjalan lancar, kemudian bisa berkembang lebih baik lah dari tahun-tahun sebelumnya gitu ya Bu. Karena memang agenda kita itu setiap 1 tahun sekali kan ada perpisahan untuk kenaikan kelas. Nah, setiap kenaikan kelas itu kan program unggulan salah satunya drum band itu ditampilkan untuk acara perpisahan tersebut gitu. Jadi saya ingin nanti ketika menampikan drum band itu sudah maksimal Bu, ya sudah terlihat bagus lah daripada tahun-tahun kemarin begitu Bu, biar bisa dilihat oleh masyarakat juga, oh ini loh sekolah TK Abad gitu ya Bu ya, ternyata drum bandnya sudah berjalan. Jadi mau drum band itu berjalan dengan aktif ya Bu ya, dengan dibantu dengan teman-teman yang lain begitu kan Bu ya. Baik Ibu, lalu perubahan apa selain kegiatan pengen dilancarkan, selain itu apa lagi perubahan yang diharapkan? Saya pengen semua dengan guru itu ambil, karena selama ini kebetulan saya kan koordinator, bukan pelatih ya Bu, koordinator di program drum band, kegiatan ekskul drum band. Karena memang begini loh Bu, ya wong sampean itu yang koordinator ya monggo dipegang, mau dibawa kemana, mau seperti apa begitu. Tapi kan saya pengennya nanti, ayo loh benar saya itu koordinator, tapi paling tidak kan ayo loh kita ini punya kita loh, ini kewajiban kita loh, tanggung jawab kita, ya mari kita sama-sama supaya lebih baik lagi gitu. Berarti ingin berkolaborasi dengan guru-guru lain. Betul, iya. Lalu kalau dibilang ideal nih, levelnya itu sampai 10 kan Bu? Iya. Nah kira-kira untuk di sekolah Ibu itu sudah mencapai level berapa? Mungkin untuk saat ini baru di level 5 ya Bu ya. Kemudian dari level itu, level berapa yang Ibu inginkan? Ya, Ibu inginkan untuk rekan-rekan Ibu bisa berkolaborasi dengan Ibu, kemudian drum band yang tadi itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin ada di level 7 ya Bu. Walaupun tidak berkembang secara signifikan gitu ya Bu, tapi perlahan lah Bu, karena memang untuk melatih drum band apalagi usia anak TK itu memang luar biasa Bu begitu. Jadi butuh ketelatenan, kesabaran gitu ya, pantang menyerah juga ya, karena selain kita mengajarkan teknik musik kepada anak itu juga kita harus sabar nih nungguin anak yang Bu capek gitu kan, Bu susah gitu kan.
itu ya Bu ya. Langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan untuk membantu guru melakukan perubahan itu? Saya punya itu seperti ini. Saya ingin menghubungi pelatih, coach ya, pelatih drum band. Nah kebetulan kemarin itu saya kan habis mengikuti pelatihan drum band guru Kase Lampung Timur ya, selama 3 bulan. Nah di situ saya memang sudah ngobrol-ngobrol sama beliau bahwa teknik-teknik dasar ketika kita mengajari anak drum band itu seperti apa gitu kan. Jadi saya mungkin akan berkolaborasi dengan beliau, Bapak Reja ya namanya, itu pelatih tingkat provinsi lah kalau di tempat kita. Nah bagaimana melatih kegiatan drum band atau ekskul drum band, memainkan alat musik khusus ya, khusus untuk anak TK, kemudian dasar-dasar dari permainan. Jadi gitu ya Bu, jadi sangat luar biasa ya Bu ya. Punya ide, ingin berkolaborasi dengan pelatih lainnya, kemudian melibatkan anak-anak langsung ya Bu ya, kemudian berkolaborasi dengan guru-guru juga ya. Sangat bagus ya Bu ya. Kemudian Ibu, selain mendatangkan pelatih dari luar nih, apalagi strategi yang akan Ibu lakukan untuk membantu teman-teman sehingga mau terlibat di dalam kegiatan ekskul tadi? Saya akan mengadakan bukan pertandingan itu ya, maksudnya kita bersama-sama melihat video bagaimana cara memainkan alat drum band seperti itu Bu. Karena kalau kita setiap hari mendatangkan pelatih kan tentunya tidak mungkin ya Bu ya. Jadi saya mempunyai inisiatif seperti itu Bu. Jadi kita mungkin bisa ya diagendakan atau sehari atau 2 hari sekali kita melihat drum band, video drum band gitu ya. Atau mungkin saya bisa men-share nih, mungkin 1 bulan ini kita targetnya mau main yang lagu apa ya, 2005 nih. Saya mungkin share gitu ya video tentang belajar drum bandnya itu melalui grup WA guru, karena memang di sekolah juga kan ada di WA guru untuk fasilitas kita ketika mau atau ada informasi atau apa gitu kan melalui grup. Oke Bu. Jadi setelah tadi mendatangkan pelatih, kemudian menayangkan video-video, nah menurut Ibu strategi yang mana yang paling nyaman yang akan diterapkan di sekolah Ibu? Mungkin itu kedua-duanya menurut saya Bu, karena begini Bu, ketika kita mendatangkan pelatih kemudian pelatih memberikan pembelajaran sih ya Bu, nah kita kan juga setelah itu harus mempraktekkan Bu. Nah mungkin saya akan bekerja sama juga dengan pelatih itu, Pak hari ini bulan ini loh target kita itu misalnya lagu Balon Itu Ada 5. Nah kita kan belajar yuk langsung ya, belajar langsung. Nah setelah itu mungkin kan pelatih itu bisa ke sekolah 1 minggu sekali gitu ya Bu. Nah sisa dari 1 minggu itu kita gunakan guru-guru untuk berlatih sendiri di sekolahan. Jadi kedua-duanya itu menurut saya memang ya harus apa itu ya, harus dikembangkan gitu, sama-sama penting menurut saya. Karena setelah mendapat pelatihan dari pelatih itu kan kita langsung mengimplementasikannya di sekolah di sana. Oke, jadi dari kedua strategi tadi Bu, mendapatkan pelatih atau pelatihnya, kemudian melihat video ya, kemudian langsung praktek. Nah itu kira-kira kapan Bu akan diterapkan di sekolahannya? Insya Allah besok Bu, karena kebetulan hari Jumat itu kegiatan ekskul kita itu setiap hari Jumat Bu. Nah kemarin saya sudah dari bulan September Bu sebenarnya saya menghubungi pelatih, cuma karena beliau itu bulan November ini kan ada beberapa perlombaan, beliau bilang Lampung Timur gitu ya, karena beliau juga baru mengikuti kegiatan pelatihan di provinsi, maka beliau baru bisa di akhir November. Oke, jadi dari kegiatan itu Bu ya, nah kira-kira itu Bu ya, kira-kira apakah ada orang yang akan membantu atau teman guru yang membantu dari selain pelatih ya Bu ya, selain pelatih kemudian Bu Bibit sendiri, ada nggak yang mau membantu Ibu pada saat kegiatan? Tentunya ada ya Bu, saya bekerjasama dengan Ibu Sinta. Kebetulan Bu Sinta itu dia koordinator dari ekskul tari, karena memang beliau sesepuh ya bahasanya tuh, maksudnya beliau itu yang aktif, kreatif gitu kan. Jadi saya kayaknya lebih klub sama beliau, kalau yang lain sebenarnya juga kreatif Bu, mungkin semangatnya tidak seperti Bu Sinta. Jadi kesannya tuh kalau kita sama orang yang sefrekuensi gitu ya, lebih enak
sebenarnya yang ingin saya sampaikan ya. Tapi karena sudah sore Bu ya, Iya Bu. jadi dari resepsi pernikahan kita hari ini, saya sudah tidak sabar lagi Bu mendengar kisah-kisah itu selanjutnya ya Bu ya. Harapan saya pada saat nanti kita ketemu lagi, saya mendengarkan cerita bahwa Ibu sudah berhasil dalam melakukan perubahan lagi terhadap ekspor drama tadi. Dan semoga berhasil. Kita ketemu lagi di lain kesempatan Ibu. Tapi sebelumnya kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Tentunya banyak sekali Bu ya yang saya dapatkan dari perbincangan kita hari ini, yaitu tentang ide-ide atau solusi-solusi dari permasalahan yang unek-unek yang ada di dalam hati saya Bu ya. Akhirnya saya bisa menemukan solusi, dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah sudi ya Bu ya bikin saya hari ini. Baik Ibu, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan ngobrol-ngobrol lagi tentang aksi yang sudah dilakukan untuk Ibu. Iya. Ya. Saya akhiri Ibu ya. Terima kasih. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Ida, bagaimana tadi perasaannya setelah melakukan coaching ya atau observasi terhadap kucing Bu Wulan? Iya, alhamdulillah sangat senang ya Pak ya. Iya. Yang pasti plong Pak, lega, nyaman karena sudah bisa membuat coach saya ini mendapatkan solusi dari permasalahannya Pak. Wah, luar biasa sekali ya Bu Ida ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan Bu Ida ya. Iya. Oke, Bu Ida ini sudah melakukan apa saja sih dalam proses tersebut? Kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Ya, tadi saya alhamdulillah ya Pak ya sudah menyelesaikan proses coachingnya, dan berdasarkan hasil coaching tersebut saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur cerita ya Pak. Sudah menanyakan tujuan, kemudian sebelumnya sudah melakukan percakapan yang sudah mengidentifikasi gitu, dengan cara menanyakan kepada coaching informasi yang terkait dengan permasalahan Pak. Kemudian saya juga sudah menanyakan juga rencana aksi yang akan dilakukan. Setelah itu saya juga meminta coaching untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut Pak. Seperti itu Pak. Oke, luar biasa Bu Ida ya. Nah, berarti menurut saya juga tadi hasil observasi saya Bu ya, Iya. memang Bu Ida itu sudah menggunakan alur cerita dengan baik, Iya. sudah menanyakan tujuannya, apa sih tujuan observasi kali ini, lalu mengidentifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksinya dan tanggung jawabnya seperti apa. Dan Bu Ida juga sudah menggunakan prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan. Yang kedua ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching tersebut. Oke, nah untuk pertanyaan yang kedua sekaligus terakhir Bu Ida ya. Iya, boleh, Oke, Pak. terus kompetensi apa lagi sih yang akan Ibu Ida kembangkan dari proses hasil coaching tersebut? Ya, sebenarnya tadi sudah saya lakukan ya Pak ya. Iya. Itu tentang kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Tetapi menurut saya tadi itu masih kurang menggali Pak. Iya. Masih kurang menggali informasi. Jadi ya sesuai dengan kata kunci itu pun masih belum saya dapatkan sepenuhnya. Gitu, Pak. Iya. Mungkin itu yang akan lebih saya kembangkan. Jadi menggali ya Bu ya, Iya. menggali pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kata kunci tadi yang nantinya akan Bu Ida gunakan sebagai coaching berikutnya agar lebih maksimal dan lebih Iya. baik lagi. Oke, luar biasa Bu Ida yang. Oke, terima kasih Bu Ida untuk waktunya. Luar biasa sekali, saya doakan semoga proses coaching berikutnya lebih baik lagi Bu Ida ya. Iya, Pak. Oke, saya akhiri Bu Ida ya. Iya Pak. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam.